omben nono sedikit banyune ngomong ganes wicarane pakan nono ata pakan nono manu ekutot ata pakan nono parisang campo manepan kusumastra Iya. Kula nuwun. Nggih, monggo. Ya. Kula badhe pinarak menika, Mbak Yu. Monggo pinarak. Oh, nggih. Tapi copot sepatu dulu. Ya. Jadi kita baru saja mendengarkan, wah ikut-ikutan duduk ini ya. Iya. Mau duduk seperti itu, asam uratnya akan kambuh. Baik, kita baru saja mendengarkan seorang pesinden menembangkan sebuah tembang. Dan ini berkaitan dengan topik kita kali ini, yaitu orang-orang asing yang mencintai seni dan budaya Indonesia. Bahkan mereka begitu mendalami, menghayati. Nah, tantangannya adalah apakah mereka lebih menghayati dari kita? Kali ini saya ingin memperkenalkan Anda pada pesinden yang baru saja menembang, yaitu Mbak Hiromi Kano. Panggil Mbak Hiromi ya? Iya, iya. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa, malah iya. seneng. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Iya. Nah, Mbak Hiromi, apa betul Anda ini Iya. orang Jepang? Iya, orang Jepang asli. Asli? Iya. Orang tua ayah Anda orang Jepang? Orang Jepang semua. Ibu Jepang? Iya, bapak, ibu. Anda Jepang? Semua. Oh iya. Iya, iya. Otomatis. Bapaknya Jepang, ibunya Jepang, anaknya pasti Jepang ya. Iya, pasti. Berapa bersaudara? Saya dua. Dua. Saya sama adik laki-laki satu. Adik orang Jepang? Orang Jepang. Iya. Iya, iya.
Anda berasal dari Jepang bagian mana? Bagian wilayah Kanto. Wetan apa kulon? Wetan nggih, Pak. Oh, wetan. Pakde. Nggih, Ya. nggih, kula ngertos menika. Wetan Tokyo, Pakde. Pak D, Mas, Kang Mas. Mas. Ya. Nah, itu tadi nyinden pakai bahasa Jawa dong ya? Jawa. Mengerti artinya? Ya, saya sudah belajar. Oh, Ya. kira-kira tadi itu tembangnya bercerita tentang apa? Itu tadi judulnya Kutut Manggung. Kutut manggung. Iya. Jadi burung Perkutut? kutut. Iya, perkutut. Oh, iya, iya, iya. Terus apa ceritanya? Isinya apa itu? Iya. Burung perkutut Iya. itu nyanyi. Nyanyi seperti manggung kayak saya gitu. Jadi nyanyi di panggung itu seperti itu. Oh, Iya. Anda lebih cocok jadi burung kutilang. Kurus tinggi langsing. Usaha. Usahanya terima. Oh, diterima. Baik. Menarik karena sebagai orang Jepang, Ya. Anda tadi kalau kita nggak betul atau saya tidak tanya Anda dari Jepang, saya yakin banyak di antara penonton pikir Anda orang Jawa ya. Iya. Matur nuwun. Sama-sama ASEAN. Oh, sama-sama ASEAN. Mirip-mirip. Pak. Mirip-mirip ya. Iya. Nah, sudah nyinden berapa lama? Saya di Indonesia sejak tahun 96. Langsung nyinden gitu belajar? Iya, sebenarnya tidak langsung, tetapi saya sekolah dulu. Terus waktu saya pakai les privat itu sedikit-sedikit ada kegiatan nyinden. Tentu juga Anda yang di rumah penasaran bagaimana ceritanya sampai Mbak Hiromi Kano ini yang orang Jepang tertarik pada seni dan budaya Indonesia terutama Jawa. Ikuti terus Kick Andy. Biar orang tua saya suka, terus saya mengundang orang tua untuk nonton pentasnya kami yang orang Jepang itu. Oh. Tapi semakin tidak suka. Ya, tadi Mbak Hiromi cerita Ya. datang ke Indonesia tahun 1996. 96, ya betul. Kenapa tertarik Ya. untuk datang ke Indonesia? Saya sebelum datang ke Indonesia itu sekolah di Jepang. Waktu itu saya sudah pernah mendengar gamelan Jawa Di mana itu? di Tokyo. Ada gamelan Jawa. Iya, Persisnya di mana dengarnya? dengarnya pertama kali saya dengarnya di Tokyo College of Music yang saya lulus. Oh, jadi sekolah di situ, Iya. sekolah musik. Iya. Oh, ada pelajaran main gamelan di sana? Iya, Karawitan? karawitan. Tapi Tapi- mata kuliah pilihan Iya. terus adanya gamelan Jawa, bukan yang seperti Bali dan apa-apa. Adanya gamelan Oh, Jawa. adanya cuma itu. Iya. Jadi belajarnya itu aja. Iya, iya. Oh. Yang ngajar siapa? Orang Indonesia atau orang Jepang? Dulu pernah ada orang Jawa, tapi yang ngajar saya itu orang Jepang. Orang Jepang asli yang pernah sekolah di Solo juga. Oh. Jadi pertama kali dengar gamelan itu Iya. di Tokyo. Tokyo. Kemudian kenapa jatuh hati? Apa hebatnya gamelan di telinga Oh. Mbak Hiromi ini? Saya jujur, saya pertama kali dengar gamelan Jawa itu saya tidak kagum, malah merasa aneh sekali. Karena saya asli musik barat tapi klasik itu. Makanya nadanya beda, terus kadang-kadang kok ramai sekali, terus kadang-kadang tidak. Terus tahu-tahu gong. Tidak konsisten ya? Iya, terus semua tanpa notasi. Tanpa notasi, tapi kok kelihatannya yang pemainnya juga itu menikmati sekali. Itu yang saya merasa aneh.
aneh sekali. Tapi setelah itu tidak bisa melupakan. Oh, terkesan sekali Terkesan ya. sekali. Karena aneh. Iya, karena ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentu Anda penasaran ingin tahu lebih jauh siapa sebenarnya Mbak Hiromi ini. Mari kita ikuti liputan berikut ini. Leleng kula eling. Ngaten. Poting kangge telung nggih. Inilah aksi Hiromi Kano saat tampil menjadi sinden dalam sebuah pagelaran wayang. Wanita asal negeri Sakura ini adalah potret warga asing yang jatuh cinta pada kesenian tradisional Jawa. Berawal dari sebuah tembang Macapat yang ia dengar saat kuliah di Tokyo College of Music, Hiromi langsung jatuh cinta pada musik gamelan. Dan hal itu pula yang membuat Hiromi datang ke negeri asal gamelan, Indonesia. Kunjungan awal Hiromi pada tahun 1988 dengan tujuan berlibur membuatnya semakin mencintai kebudayaan Jawa. Hiromi pun memutuskan untuk mendalami seni gamelan pada tahun 1996 dan menjadi mahasiswa di STSI Solo. Saat belajar seni gamelan inilah, Hiromi juga tertarik dengan teknik menyanyikan tembang Jawa atau nyinden. Kendala bahasa menjadi tantangan yang dihadapi Hiromi. Namun berkat ketekunannya belajar dan berlatih, ia mampu menyanyikan berbagai tembang Jawa dengan suara jernih dan mendayu-dayu. Kini, nama Hiromi Kano sudah tidak asing lagi dalam jagat perwayangan. Ia dikenal sebagai sinden mancanegara yang mampu memberikan warna di setiap pertunjukan wayang. Saya dengan Hiromi itu mulai dari tahun 2001 sampai sekarang ini. Sekarang sudah fasih, Mbak. Ini sudah bagus dan lafal-lafalnya bahasa Jawa sudah pantas, sudah pas. Harapan saya jangan pulang ke Jepang, di sini aja lah. Karena apa? Ya memang untuk daya tarik tersendiri itu orang Jepang, tetapi dia menekuni dengan budaya Jawa terutama menjadi sinden. Itu saya bangga. Iya, lebih Jawa dari orang Jawa ya, kalau kita lihat. Nah, Mbak Hiromi, gara-gara dengerin gamelan di tempat atau di sekolah Anda waktu itu, Anda jatuh hati karena aneh. Karena aneh, sampai kepikiran terus. Terus, apakah gara-gara itu kemudian memutuskan untuk belajar gamelan sampai ke Indonesia? Iya, waktu itu ada mata kuliah, terus saya ambil. Tapi sebenarnya sistemnya mungkin di sana itu kurang bagus. Jadi saya sempat kecewa. Kok begitu, tidak begitu tertarik, daya nariknya kok kurang sekali. Tetapi bunyinya gamelan itu bagus. Jadi saya ingin berhenti belajar gamelan. Tetapi sebelum berhenti saya ingin menyaksikan gamelan Jawa yang asli di Indonesia. Maka berangkatlah Anda ke Indonesia. Iya. Oke, waktu berangkat dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai gamelan atau kesenian Jawa, reaksi orang tua bagaimana? Sama sekali tidak setuju dan tidak senang. Kenapa mereka tidak setuju? Karena ibu saya sampai bilang, Hiromi, kamu ingat enggak? Saya itu tidak menyekolahkan kamu bukan untuk belajar gamelan, tapi saya menyekolahkan kamu untuk belajar piano. Jadi orang tua waktu itu ingin Anda jadi apa dulu? Ya guru piano atau apa gitu, pokoknya. Jangan gamelan gitu lah ya. Iya, nggak jelas itu. Nah, terus Anda ngomongnya ke orang tua apa? Ya maaf, tapi saya itu tidak ingin jadi guru. Walaupun piano juga itu, kalau saya itu sukanya main, bukan ingin jadi guru.
Jadi coba saya minta dikasih kesempatan untuk belajar gamelan di Indonesia. Apalagi saya dengar orang tua semakin tidak suka Anda belajar gamelan karena pernah nonton wayang gitu ya, wayang Iya. Indonesia gitu. Iya, tapi iya. Kenapa waktu itu dia nonton, apa yang terjadi? Iya, semakin tidak suka. Saya malah biar orang tua saya suka. Terus saya mengundang orang tua untuk nonton pentasnya kami yang orang Jepang itu. Oh. Tapi semakin tidak suka. Mungkin karena Kenapa? ya kami masih belum bisa apa-apa, tapi ya berani ya. Tapi pentasnya bukan seperti di Indonesia, cuman di sekolah di Tokyo College of Music itu. Jadi, Jelek ya waktu itu ya. jelek sekali. Jelek sekali. Orang tua tambah naik pitam itu ya. Iya, jadi semakin tidak suka. Lalu apa komentar teman-teman Iya. atau keluarga yang lain waktu akhirnya Hiromi berangkat ke Indonesia? Ya teman-teman kalau misalnya sebidang ini itu ya senang sekali. Oh, malah mendorong. Iya mendorong sekali. Terus tapi orang tua sudah angkat tangan. Oh, udah nyerah aja ya, karena Iya. Hiromi ngotot itu. Ngotot Bahasa sekali. Jawanya ngeyel. Iya. Iya. Baik, nah sebelum itu, apakah Iya. memang gamelan atau kesenian Jawa sudah cukup dikenal di Jepang? Sebenarnya tidak begitu banyak, tapi saya itu di dekat Tokyo juga. Kalau di Tokyo itu masih pentas-pentas juga agak banyak. Terus kalau misalnya jual tiket juga itu cepat habis, cepat Kalau ada laku. pertunjukan apa? Pertunjukan kelenengan, Oh, di sana laku ya juga ya? tari, ya laku sekali. Apalagi pemainnya dari Indonesia asli. Oh. Iya. Nah, saya dengar orang-orang Jepang sangat familiar atau sangat biasa dengan lagu Bengawan Solo. Iya. Terkenal sekali di Iya. sana. Apalagi pencipta Pak Gesang Iya. itu digelar dari Jepang juga. Oh, dapat gelar dari Dapat Jepang. gelar, iya. Nah, Hiromi sendiri bisa nyanyi Bisa. Bengawan Solo. Iya, versi bahasa Indonesia itu sudah umum ya, Iya. tapi ada versi Jepang juga. Menarik. Nah, bolehkah nyanyi sepenggal aja lagu Bengawan Solo dalam bahasa Jepang? Jepang, iya bisa. Nah, coba, mari kita berikan Ayo. aplaus untuk Hiromi. Baik. Ya, tentu kita semua juga penasaran bagaimana sampai kemudian Hiromi memutuskan untuk menjadi pesinden dan tinggal sampai sekarang di Indonesia. Tapi ceritanya kita tahan dulu, kita rehat, ikuti terus Ki Candy. Kangen nanti. Mbak Hiromi atau Hiromi-sang. Anda boleh. dua-dua boleh Ya. ya. Tahun 96 datang ke Indonesia Iya. dengan keinginan melihat langsung ya. Iya. Bagaimana gamelan dipentaskan atau dimainkan oleh orang-orang di tempat asalnya. Iya. Nah, setelah sampai di Indonesia, kesan pertama Anda ketika melihat gamelan dimainkan seperti apa? Saya seperti culture shock gitu. Iya. Amat sangat beda sekali dan amat sangat energis terus semangat. Terus Anda memutuskan untuk mempelajari lebih jauh. Ya, saya ingin memperdalami lagi.
Nah, sejak kapan Anda mulai belajar? Sebenarnya sejak tahun 88 saya masih kuliah di Jepang. Itu di Jepang. Iya. Tapi waktu di Indonesia, Indonesia 96. langsung belajar. Iya, langsung. Jenis alat musik apa yang waktu itu paling Anda sukai? Saya paling suka itu gender. 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 Gender yang mana? Coba diketuk. Oh, ini gender. Iya. Susah Paling nggak senang. main atau belajar gender? Iya, tidak begitu sebenarnya. Tapi susahnya gamelan itu karena tidak ada notasi. Terus ada dasarannya, tapi setelah itu mencari perkembangannya sulit sekali. Tapi bukan karena itu Anda kemudian memutuskan lebih mau jadi sinden Oh, daripada pemain karawitan? Ya, saya sinden itu saya tidak ingin jadi sinden. Oh. Saya memang pernah pakai les privat untuk sinden, tapi cuman untuk pengertian dan pengetahuan tentang karawitan. Nah, sebagai pesinden, Iya. kapan persisnya Anda merasa bahwa ini akan menjadi profesiku? Mulai kapan itu? Tahun 2002. Nah, sebagai pesinden saya dengar Anda sudah sering pentas di mana-mana, bahkan sampai ke Jepang ya? Iya, pernah. Oh. Waktu saya masih belajar di ISI Surakarta, Iya. itu saya pakai les privat bukan hanya untuk sinden, instrumen juga. Karena saya tidak mempunyai cita-cita untuk sinden. Saya ingin memperdalami karawitan. Itu terus ada kegiatan misalnya kelenengan atau wayang, saya ikut terus. Terus terakhir itu tahun 2001. Itu yang saya sekarang sering ikut dalam Ki Mantap Sudarsono. Itu sempat pentas di Jepang. Waktu itu Ki Mantap itu milih sinden saya. Bagaimana tanggapan orang-orang di Jepang? Tiketnya langsung habis memang. Nah, orang tua Anda kan sebenarnya tidak setuju Tidak Anda setuju. terjun ke musik karawitan, Iya. kemudian gamelan, Iya. jadi pesinden. Iya. Nah, tapi katanya waktu Anda pentas di Jepang itu, Iya. orang tua nonton. Nonton, saya minta. Saya bukan ya. Saya minta orang tua saya nonton wayang kulit, pentas wayang kulit sama Ki Mantap. Tapi orang tua Anda kan dulu udah jengkel nih. Ya, sebenarnya Diundang tidak sekali mau. lagi mau dia. Tidak mau. Oh, terus? Tidak mau, malas Hiromi gitu. Tapi saya minta karena ini bukan orang Jepang semua. Terus dalang kondang, dalang termasyur. Nomor Jadi tahu, satu. ibu Anda tahu istilah kondang itu. Kalau bahasa Jepang yume. Oh, yume. Yume na dalang. Maka ikutlah ibu Anda nonton. Nonton. Nah, reaksinya bagaimana ini? Setelah nonton berubah 180 derajat. Karena waktu itu Hiromi juga jadi sindennya ya. Ya, ya. Nah, terus komentar ibu ngelihat anaknya tiba-tiba aneh begini. Dulu tidak suka, tapi setelah nonton pentas itu suka dan mendukung. Mulai mendukung. Iya. Ya. Anda sekarang jadi pesinden profesional ini? Iya. Itu profesi sekarang ini Iya, ya? profesi saya. Baik. Ya. Jadi dulu les sindennya dari Dari Pak Tarman almarhum almarhum sama Ibu Supatmi. Ibu Supatmi. Ya, tua. Lagu pertama yang diajarkan oleh Ibu Supatmi ke Anda itu atau tembang apa yang pertama diajarkan? Ketahuan. Masih ingat? Ya, masih ingat. Ketahuan Bronto Mentol. Nah, Anda orang Jepang nyinden dalam bahasa Jawa. Ya, Ada kesulitan nggak? sulit sekali. Oh, sulit sekali. Sulit. Kalau bahasa Jepang, L Uh-uh. tidak ada, N tidak ada, L itu biasanya R gitu ya. R, ya. Iya. Terus N tidak ada, Nah, terus, uh-uh. enggak ada. Jadi sulit buat Anda ya. Sulit sekali. Sulit sekali. Iya, Tapi kalau kita ucapannya. lihat tadi nggak nyangka ya bisa melafalkannya itu seperti orang Jawa Ya, asli. tapi itu. saya sendiri masih tahu, masih belum bisa Oke. sempurna. Nah, coba bisa nggak
dinyanyikan lagu pertama yang diajarkan oleh Ibu Supatmi. Bronto mentol. Broto ketawang Bronto Bronto mentol. mentol. Iya wis iku. Iya. Ibu Supatmi. Iya, Ibu Selamat Supatmi. malam, selamat malam. Oh, ini ke gurunya. Boleh kangen-kangenan dulu. Ai. Sehat-sehat Bu ya. Gembira saya. Jadi, Ibu Patmi coba cerita. Bagaimana kesulitan yang Anda hadapi ngajarin orang Jepang nyinden? Kesulitannya yaitu yang pertama laras. Larasnya. Misalnya apa itu? Laras itu seperti apa? Laras itu Nada. tun dari gamelan karena pesinden atau belajar pesinden mau tidak mau harus mengikuti tun gamelan atau laras gamelan. Nah, tadi soal pelafalan, ada huruf-huruf yang tidak dikenal oleh orang-orang Jepang, itu bagaimana melatih Mbak Hiromi sehingga kelihatannya betul-betul sempurna tadi? Saya harus melihatkan mulut dan lidah saya. R, N. Lama-lama pegel ya. Mbak, ya? Lama-lama pegel ya. Jadi buat Ibu ngajarin Hiromi penderitaan ya. Ya enggak suatu tantangan yang harus saya jalani. Jalannya dan berhasil. Jadi kita berikan Dan tepuk berhasil. tangan. Hiromi, Ya. pilihan profesi sebagai pesinden itu sampai hari ini Anda yakini adalah pilihan yang paling benar. Iya. Iya. Sampai paling kapan benar. mau jadi pesinden? Sampai bisa. Sampai kapan saja, kapan saja, ya, sampai darah sebisanya habis. saya. Iya. Sebisanya saya. Bagaimana kalau Ibu Patmi dan Hiromi duet nyinden? Wah, Iya. suara saya sudah tua, Pak Andi. Jadi sepertinya Sak bisanya lah Bu. sepertinya Hiromi masih kinyis-kinyis, saya sudah konyos-konyos. Sebisanya semampunya, Iya. nanti saya yang suara rendah, Mbak Hiromi yang suara tinggi ya. Oh iya ya. Mau Hai, hai. kerso, Hai. Nggih. Nggih. pun, Nggih. oh nggih, sendika. Nggih, Bu. Sendika. Dawu, nggih. Kados Oke, kita ketoprak. berikan aplaus untuk Ibu Patmi dan Hiromi. Becik apa wong urip ning alam donya tinggal tata kelawan budi utama yen digagas mas sing dawa urip mung sedhela ya lah ya mas. Monggo Mbak Hiromi kang tasih kinyis-kinyis wontenipun ugi pasuryanipun. Mari silahkan.
Di dalam liriknya ya, seperti itu ya nanti ya. Oh iya. I think Dekwi, dia juga tidak mengerti bahasa itu. Selain Hiromi Kano tadi, ada orang asing lain yang hari ini saya undang untuk bercerita. Orang asing yang satu ini sering tampil di pentas-pentas internasional. Tetapi yang unik, dalam setiap pementasannya dia menyelipkan lagu-lagu Batak. Siapa dia? Mari kita sambut Herman Delago Manik. Horas marihita na sore. Horas marihita na sore. Horas ya. Horas Lai. Horas lay. Iya, silakan duduk Lai. Iya. Lai yang satu ini unik. Baik, Lai Herman. Apa? Nah ini tadi baru apa Mas Andi, sekarang apa? Iya. Anda berasal dari mana? Berasal asli dari Austria. Bukan Australia ya. Austria. Banyak orang terbalik nanti Australia. Tidak ada kangaroo di Australia. Tidak ada. Sudah. Jadi dari Austria. Austria, Eropa ya, tengah. Baik. Pekerjaan Anda apa? Saya profesional musik. Saya kerja guru musik 16 tahun, tapi saya lari dari sekolah. Sudah bosan. Dari 17 tahun saya artis bebas. Musik, bermain trompet, piano, gitar, dirijen, penyanyi, ini hobi aja. Wow. Ya, Jadi Seperti semua itu. alat musik Anda kuasai. Anda bisa main trompet, ya, main piano, semua. semua. Kecuali violin, ini tidak. Tidak bisa. Tapi nyanyi bisa. Sedikit. Coba kita mau dengar satu penggal lagu Batak. Batak? Ya, cobalah kau Oh, nyanyi. yang lama ya, yang lama. Lai, macam manalah kau? Oh. Ahadu alana dia tu bucirna hasian. Taulah artinya hasian? Nggak tahu lah aku. Sayang. Oh, Hasian ya. sayang. Ya, kalau Batak hasian ya. Baik ya, Lai Herman. Anda sudah bermain musik dari umur berapa? Oh, dari kecil ya. Karena papak saya, mamaknya Iya. saya dari family musik juga ya. Saya dengar punya grup band juga di Austria. Sudah banyak ya. Sudah banyak grup jazz, grup rock, grup klasik. Jadi di grup musik lebih banyak sebagai lead vokal atau main musiknya? Di Austria, Iya. lebih instrumental. Instrumennya ya. Iya. Baik, tentu Anda juga penasaran ingin tahu lebih jauh mengenai Herman Delago Manik. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak tayangan berikut ini. Itulah salah satu lagu Batak hasil aransemen Herman Delago. Pria asal Austria ini memang kerap memainkan lagu-lagu Batak dalam berbagai konser bersama orkestra yang dipimpinnya. Bahkan puluhan pemain musik Austria yang menjadi tim orkestra Herman sangat menikmati lagu-lagu Batak yang digubah olehnya. I really love these Batak songs. I really enjoy these melodies. I really enjoy this Batak music, and I think they really have a deep meaning. Kecintaan Herman pada lagu Batak berawal saat ia berlibur ke Bali dan mendengar lagu Butet.
Ketertarikan dan rasa penasarannya membawa ia ke tempat lagu itu berasal, yaitu Samosir. Tiba di Samosir, Herman tidak hanya jatuh cinta pada lagu Batak, tapi juga wanita Batak yang kemudian dinikahinya. Melalui pernikahan ini pula, Herman mendapat marga Manik dan sah menjadi orang Batak. Kiprah Herman dalam melestarikan kesenian Batak patut diacungi jempol. Ia berhasil mengubah berbagai lagu Batak tradisional ke dalam musik orkestra yang mengagumkan. Ya saya sih bangga, keluarga saya juga bangga juga. Ini proyek ini juga lebih membanggakan karena kayak sepertinya seluruh Indonesia kita bilang orang apa ya, belum pernah saya lihat orang Batak asli kita bilangnya membuat kayak gitu sama orang di sini. Apalagi orang asing yang dari Eropa kita bilang gitu. Saya juga jadi bangga kalau dia bangga. Saya juga bangga kalau orang-orang suka ya. Kehadiran Herman melalui karya-karyanya berhasil menggugah masyarakat Indonesia khususnya suku Batak untuk semakin mencintai budayanya. Nuai di ujung ngoluku. Masih holdong rohaku miraho. Jadi saat ini Anda punya orkestra. Punya orkestra dua. Oh, dua. Di kota ya, dua kota. Iya. Beda ya. Oke, Anda sebagai apa? Dirijen. Oh, dirijen. Dirijen. Ya. Sejak kapan Anda memimpin orkestra? 25 tahun sekarang, dirijen. Tapi kalau musik, dulu masih kecil, Iya. saya main trompet. Dirijen Papak saya. Oh, Iya. Bapak dirijen, Mulai- anak main iya. musik. Setahu saya, kalau orkestra, itu lagu yang dimainkan adalah lagu-lagu klasik ya. Ada jurusan musik beda-beda ya. Ada klasik, ada tradisional Austria juga, ada jazz, ada rock. Lagu Amerika, lagu rock ya. Dimainkan oleh grup Iya, orkestra. semua, iya. Ketika Anda memainkan lagu-lagu Batak di orkestra itu bagaimana reaksi penonton? Penonton suka atau marah? Suka sekali. Oh, sekali ya. Ya marah, marah sekali ya. Sekali ya. Oh, suka sekali? Suka sekali, mirip lagu barat. Lagu Batak mirip ya. Oh, jadi mereka senang-senang aja Senang, ya? iya, senang. Tapi mereka tahu itu dari Batak? Orang Eropa tidak tahu Batak, biasanya tidak tahu Batak. Jadi mereka suka walaupun tidak mengerti? Seperti itu ya. Suka tapi tidak mengerti ya. Nah, tadi kita lihat ada juga penyanyi-penyanyi bule. Ya, orang-orang barat. Benar itu, ya. Menyanyi lagu-lagu Batak. Iya, saya yang ngajari. Mereka mengerti nggak apa artinya? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Perasaan aja. Perasaan aja ya. Musik ini bahasa. Musik seperti bahasa ya, bahasa dunia. And I think, sorry bahasa Inggris now ya. Tidak apa-apa, kalau udah pusing pakai bahasa Inggris aja. Pakai bahasa Batak juga boleh lah, kau lah. Oh, saotik ya, mau lo nenget-nenget ya. Mereka tidak tanya-tanya, ini kenapa kita harus nyanyi lagu-lagu Batak ini? Tidak. Tidak ya, mereka main saja. Minta sama aku. Oh, malah minta? bawa lagu baru dari Indonesia ya. Kalau saya di Indonesia, tiap tahun saya dengar lagu Batak. Sekali setahun saya arrange satu lagu ya. Kapan pertama kali Anda jatuh hati pada musik Batak? Sudah lama itu. Pertama di Indonesia saya turis di Bali tahun 95. Nah, terus? Tapi waktu itu saya tidak ada ketemu dengan musik. Tapi 97 saya keliling dunia untuk 7 bulan. Saya stop di Bali. Waktu itu saya jalan-jalan, kalau Batak berjalan-jalan. Di Ubud ada bule. Di pinggir jalan pakai gitar, dia nyanyi. Saya tidak tahu. Tapi saya rasa ini lagu Indonesia ya. Saya lewat, sangat cemburu. Dari cemburu, saya orang profesional ya musik, dia bisa. Yang turis, saya tidak bisa, malu saya dengan saya ya.
Terus Iya. apa yang Anda lakukan waktu itu? Saya bilang kepada Herman, saya bilang harus belajar sekarang. Langsung selagu Indonesia. Dia kasih 2 lagu sama saya. Saya dengar satu, saya remember. Sinanggar tulo, tulo, hatulo, ho, ho. Sinanggar, ya Tulo, ini. hatulo. Dan dia kasih butet. Itu saya suka. Lagu ini saya sangat suka karena istimewa melodi, ritme istimewa. Saya bilang, oke, Dekwi, nama Dekwi dia. Ajarin lagu ini. Saya ambil kertasnya seperti itu ya. Ini. Pakai ini. Ya, taruhnya ya. Di restoran ya. Ambil, bisa ya? Berarti nggak modal Bikin, Anda ya? bikin seperti itu ya. Nota, tidak ada komputer dulu ya. Ini seperti ini. Bikin Butet. Di dalam liriknya ya. Seperti itu ya nanti ya. Oh iya. I think Dekwi, dia juga tidak mengerti bahasa itu. Karena orang Bali ya, orang Bali. Tidak tetap itu saya pikir. Apa itu? Di panggung. Ya, ajar ya. Gurunya tidak bagus ya, tapi suka lagu ya. Butet. Iya, walaupun I tidak think mengerti. Jadi maybe- 2 orang sama-sama tidak mengerti ini ya? Yeah, maybe that be like this, but good. Gurunya nggak Nanti- mengerti, muridnya pura-pura mengerti. Iya. Nanti saya waktu keliling dunia ya, di Indonesia, ke pulau-pulau, sampai Sulawesi, sampai Timur. Semua suka Herman pakai gitar di mana-mana. Butet! Di mana? Saya senang kali ya. Saya lihat lagu itu favorit. Di mana-mana Indonesia orang tahu suka lagu itu. butet. Iya. Kenapa itu ya? Iya. Istimewa untuk Gini, saya. daripada Anda ngomong-ngomong begini, lebih baik ambil gitar, Anda nyanyi butet. So, Setuju? Sonare ya? Oh iya, Olo. silakan. Olo. Iya. Butet di pagusi ando amamu muale butet Damarguri la damararura ale butet Damarguri la damararura ale butet Hamuna ale butet Paimatonang manang sura ale butet Paimatonang manang sura ale butet Sonang ikut Idoge, doge, doge, idoge, idoge, doge, idoge, doge, doge, idoge, idoge, doge. Di sana orang sangat heran. Datang bule, datang turis sudah nyanyi butet. Ya, dari mana itu? Belum pernah di Samosir tapi sudah bawa butet. Ya. Ya, Lai Herman, Anda musisi, komposer, arranger, kemudian juga konduktor ya. Anda sudah memainkan lagu-lagu Batak di berbagai pentas atau pertunjukan orkestra di berbagai negara. Saya dengar di Indonesia Anda membuat album lagu-lagu Batak, betul? Kolaborasi.
Kalau berhasil. Kolaborasi. Oh, ya, kolaborasi. dengan- iya, Kirain iya. kalau berhasil. Sama, iya, mirip. Kolaborasi dengan Kolaborasi, siapa? ya. Dengan siapa? Dengan Mr. Vicky Sianipar, ya. Vika Sianipar. Iyalah. Iya. Nah, Vicky sudah ada di sini ya. Vicky, ini album apa? Album kolaborasi apa ini? Ya, ini album kolaborasi aku dengan Herman. Karena kan kebetulan kita profesinya sama-sama arranger ya. Cuman bedanya saya nggak bisa nyanyi, dia bisa nyanyi. Jadi Herman yang nyanyi di album tersebut. Yang isinya lagu-lagu Batak semua. Ini sudah ada atau akan? Sudah, ini tahun 2011 sudah rilis judul albumnya To Batak. To Batak. Ya. Kenapa dinamakan To Batak? Harusnya tanya ke Herman karena dia ngasih nama. Oh iya. Mengapa? Judulnya Mengapa Tobatak. judulnya Tobatak ini artinya toba. Iya. Ada toba di dalam. Iya. Toba. Iya. Batak. Or tu Batak kalau Inggris. Oh. Tu Batak. So ada banyak artinya ya. Vicky kenal Lai Herman ini di mana? Udah lama ya kalau nggak salah sekitar tahun 2006 waktu aku berlibur ke Samosir. Terus Ketemu secara tidak sengaja atau janjian? dikenalin sama teman sih, katanya ada musisi juga di sini. Kemudian aku datang ke rumahnya ya dijamu. Jadi lucu. Jadi aku yang jadi turis di rumahnya Herman di Samosir. Oh, dia jadi orang Batak aslinya gitu ya? Iya, terus ya ngobrol-ngobrol, kita jamming di Kedai Tuak di sana. Kebetulan Herman sudah pernah punya album-album saya dan dia suka. Saat itu dia bilang suatu saat kita harus bikin sesuatu, harus bikin album bersama-sama. Jadi sebelum ketemu Vicky, Anda sudah dengar musik-musiknya Vicky? Saya dengar album di Prapat. Tahu Prapat? Tahu. Iya, ya, di Orang bule sombong ini. Nah, saya bilang ya orang Batak nakal jadi kita bandel ya nakal. Iya, Ya. oke, di Parapat. Saya dengar album sudah di dengar Prapat album. ya. Judulnya No Mention. Saya dengar musik di itu dua album 2006. Saya pikir siapa bikin arrangement seperti itu? Ini seperti Barat ya, pintar sekali arrangement ya di album. Saya tertarik tentang orang itu. Saya pikir ini tidak bisa orang Samosir, orang Tapanuli dari mana-mana. Mesti dari jauh. Ya, saya dengar, oh dari Jakarta. Saya langsung naik ke Jakarta, pesawat, knock on the door, studio Vicky Sianipar. Oh, halo. I'm Herman Delago, saya mau kenal sama dengan kamu ya. Dia buka pintu. Oh, halo. Saya bawa album juga dari saya World Music. Nanti dia tertarik dengan saya. Tapi tidak bicara tentang kolaborasi, just be friend ya. Tapi terjadi 6 tahun lagi terjadi bikin album bersama. Saya undangi dia sama DB Marpaung ke Austria, bikin di studio Austria. Nanti saya ke Jakarta, working with internet. Dulu kalau tidak ada internet susah ya, tapi sekarang pakai internet bisa ganti file musik, bisa ganti semua ya. So this is a very interesting album, The Batak. Lagu Batak yang tua tapi arrangement yang pintar, modern, mirip world music dunia, bukan hanya Indonesia ya. Ini released by German company. Worldwide. Di seluruh dunia. Music gitu ya. The Batak bukan album Indonesia, ini di seluruh dunia. Vicky, sebagai musisi juga arranger, apa yang unik dari album kolaborasi dengan Herman? Ya, yang unik otomatis vokalnya ya, karena kalau sekilas orang nggak tahu ini yang nyanyi bule. Tapi begitu lihat gambarnya, ini bule dan bisa melafalkan bahasa Batak yang lebih Batak dari orang Batak gitu. Jadi kelakuannya juga kelihatannya begitu ya. Ya, kemudian secara musik juga ini segmennya lebih luas ya. Dari anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun bisa menikmati album ini gitu loh. Dan respon di masyarakat juga bagus sekali gitu. Jadi memang benar-benar album yang unik. Nah, tadi Pak Herman ini mengagumi musik-musik yang di-arrange oleh Vicky.
Lalu apa yang Vicky kagumi dari Herman? Yang saya kagumi dari dia sangat teliti ya, dan sangat-sangat detail. Banyak hal yang aku nggak kepikiran, tapi Herman bisa melihat itu gitu loh. Terutama kesalahan-kesalahan dalam pembuatan album ini ya. Bener-bener kayak apa ya, knowledge yang aku nggak tahu dia tahu gitu loh. Begitu juga mungkin sebaliknya, yang ada Herman nggak tahu aku tahu. Jadi ini sebuah kolaborasi yang bagus sekali gitu. Dan aku banyak belajar dari Herman. Apa ada rencana kolaborasi untuk album baru lagi? Tadi kita bicara di belakang. Oh, barusan saja? Iya, tadi bicara kita ya. Jarang kita bertemu ya, tapi baru kita mungkin 2 tahun lagi ya. Ada rencana? Mungkin terjadi lagi ya. Untuk Batak kedua ya. Baik Pak Herman, terima kasih banyak untuk waktu yang Anda sediakan di acara Kick Andy ini. Dan di akhir acara seperti biasa saya akan bagikan buku untuk semua yang hadir di sini dan penonton di rumah. Judulnya Jangan Lupa Bahagia. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui website Kick Andy. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Unang humandili chala, unang masak mulo pito roto a casi tonani. Ikon sabrado lama non so tensa paso rio dora kasirang olani. Sai ula makana na nga sai mamolo tope atope na mano sa pikirami. Asa sonar roham, asa sonar roham. Lao magulo sa soteo gao laon sigano pari. Mulo sabar honjala percu-percu hulu manggula akasi ulaon mi. Tanta ko masura pagbasa sa tinakana pinasita ni rohani. Dengan mga pagkuluan mansyada so naman ang pikiran mo sa haribo-ribo ani. Jala ako diin, unang kityan roham, unang marehas ram magida chulma, namuas na mali. Gusto makon na jala, gusto na tuwag na ang guri panguluan nun. Polo sinuwag kasan, kasang doon na tubo. Sinuan gadang, gadang doon na tubo. Polo sinuan na negang sa ina de kano na ro. Polo sinuan na roa sa ina ro, ato na ro. Viva el hit, hula maakala na nga chala sa Europea. Katulman na mauwas na malero, talo dyan na gale. Asa de kan sude, asa reta sude.